Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 tahun, 2024, dengan judul Pengelolaan Dokumentasi Surat Perintah Disposisi secara Elektronik di Baplitbangda Kabupaten Sukabumi, yang disusun oleh Saudara Rizky Prahanas dengan jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Unit Kerja Sekretariat Baplitbangda Kabupaten Sukabumi. Area Perubahan Peraturan Bupati Sukabumi nomor 92 tahun 2021 yang menjadi area perubahan adalah pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan. Latar belakang permasalahan 1. Belum tersedia SOP pendisposisian surat elektronik. 2. Belum jelasnya legal aspek tentang pendistribusian informasi berbasis broadcast. Ketiga, belum optimalnya pendokumentasian surat perintah disposisi secara elektronik. Keempat, keterbatasan anggaran pengelolaan arsip elektronik. Kelima, belum optimalnya peran arsiparis dalam pengelolaan arsip elektronik. Berdasarkan analisis USG, prioritas masalah yang harus diatasi adalah belum optimalnya pendokumentasian surat perintah disposisi secara elektronik. Hasil dari Fishbone Analysis, terdapat 4 akar masalah, dan yang menjadi prioritas akar masalahnya adalah belum adanya format pengisian otomatis untuk surat perintah disposisi. Untuk memilih gagasan inovasi, maka ditentukan dengan metode McNamara dan didapatkan membuat format pengisian otomatis menggunakan AppSheet sebagai alternatif pemecahan masalah. Deskripsi proses kepemimpinan membangun integritas. 1. Pembentukan tim efektif aksi perubahan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Melaksanakan koordinasi stakeholder internal. 2. Rapat pembentukan tim efektif. 3. Melaksanakan koordinasi ke bagian hukum Setda. 4. Mengesahkan surat keputusan Kepala Baplitbangda tentang tim efektif aksi perubahan. 2. Penyusunan SOP e-disposisi dengan tahapan 1. Menyusun draft SOP. 2. Melakukan konsultasi ke Diarsipus. 3. Melakukan konsultasi ke bagian organisasi Setda. 4. Mengesahkan SOP. 3. Pembuatan e-disposisi dengan tahapan 1. Konsultasi ke Diskominfosan, tim IT internal. 2. Perancangan menu, fitur. 3. Melakukan uji coba, penyusunan manual book. 4. SK tentang penggunaan e-disposisi. 4. Penetapan pengelola e-disposisi. Dengan tahapan 1. Menyusun uraian tugas. 2. Konsultasi stakeholder internal. 3. Menetapkan surat keputusan tentang pengelola e-disposisi. 5. Sosialisasi e-disposisi dengan tahapan 1. Membuat undangan. 2. Melaksanakan sosialisasi. 6. Monitoring pemanfaatan e-disposisi dengan tahapan 1. Membuat format MONEF. 2. Melaksanakan MONEF. 7. Penyusunan laporan aksi perubahan dengan tahapan 1. Membuat format MONEF. 2. Melaksanakan MONEF. Deskripsi proses kepemimpinan pengelolaan budaya pelayanan. E-disposisi. 1. Pemanfaatan teknologi informasi. 2. Pengelolaan tim kerja. 3. Membangun jejaring dan kolaborasi. Setelah melihat indikator tata kelola dokumentasi surat disposisi elektronik sebelum dan sesudah, maka capaian target perbaikan sistem yaitu A. Terbangunnya sistem arsip disposisi digital. B. Tersedianya backup data. C. Proses temu balik pendisposisian yang sangat singkat. D. Terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi keuangan. Manfaat aksi perubahan. 1. Dalam mengatasi masalah. Meningkatkan kualitas layanan administrasi persuratan. Mempercepat proses temu balik pendisposisian surat masuk. Adaptasi dengan mobilitas lembaga. 2. Dalam mengantisipasi perubahan. Membuat bank data arsip surat digital. Mengantisipasi kerusakan arsip surat dalam bentuk naskah kertas. 3. Efisiensi dan efektivitas sumber daya organisasi. Mengefisiensi anggaran belanja. Mengefektivitas waktu pencarian arsip surat. Implementasi pengembangan kompetensi. 1. Tim Pokja. Dibutuhkan pengetahuan tentang pengumpulan, penyusunan, dan penyimpanan laporan disposisi surat elektronik dengan cara on-the-job training. 2. Administrator. Dibutuhkan pemahaman tentang pentingnya database pelaporan disposisi secara elektronik dengan cara sosialisasi internal. 3. Tim IT. Dibutuhkan pemeliharaan dan peningkatan fitur aplikasi dengan cara dialog kinerja dan diikutsertakan dalam pelatihan teknis tingkat kabupaten. Diseminasi dan publikasi aksi perubahan. Penerapan strategi komunikasi yaitu dengan sosialisasi dan uji coba e-disposisi kepada pegawai Baplitbangda. Dukungan stakeholder eksternal. Melaksanakan konsultasi ke bagian hukum Setda. Melaksanakan konsultasi ke Dinas Arsip dan Perpustakaan. Melaksanakan konsultasi ke bagian organisasi Setda.
melaksanakan konsultasi ke Diskominfosan.